dalam doa itu sudah kita tuh sudah apa kontrak atau sudah tekan kontrak kita kan gitu. Seolah-olah kan harus wajib itu. Padahal di Jawa atau di Nusantara itu kan bermacam-macam. Bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Seolah-olah itu kan kita itu sudah dipaksa ke ranah situ. Yang saya pertama, yang kedua ya seperti budaya kita sendiri juga mengikuti seolah-olah itu sudah benar. Jadi ini digowo, sing kene ya dicangking kan gitu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini dalam satu sisi orang ingin kembali sesuatu yang terkait atau berbau masa lalu ini semakin kuat. Di YouTube saja saat ini bermunculan channel-channel yang bicara tentang budaya leluhur, barangkali ratusan. Di TikTok juga banyak, di Facebook juga banyak. Mereka seperti ada gerakan ya, yang digerakkan oleh alam. Mereka ingin kembali atau cinta atau rindu sesuatu yang terkait dengan budaya leluhur. Termasuk di Kota Malang ini beberapa tahun terakhir, sudah berapa tahun ini ada sebuah acara yang bertema Malang Jadul, Malang tempo dulu ya. Tetapi dalam berbagai fenomena tadi ada sesuatu yang cukup menggelitik ya. Ada sebuah perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan mindset tentang budaya masa lalu ya. Sehingga kita akan mencoba mengangkat tema budaya Jawa ewah ing patrap. Kita akan coba bahas yang ewah ing patrap itu budaya Jawanya ataukah manusianya yang ewah ing patrap dalam melaksanakan suatu ajaran atau budaya Jawa, atau budaya Jawa yang harus kita rubah cara penerapannya. Itulah kita coba bahas dengan tema budaya Jawa ewah ing patrap. Budaya Jawa ewah itu owah itu berubah ya. Patrap itu cara kita menerapkan ya. Budaya Jawa ewah ing patrap. Nah, nanti akan kita coba bahas ya, tentang fenomena yang saat ini cukup luar biasa. Bermunculan berbagai kelompok paguyuban, berbagai channel di YouTube, di TikTok, akun di Facebook, ya, Instagram yang mencoba mengangkat ajaran leluhur. Kalau tahun 98 awal kami siaran di radio dan di televisi, barangkali pada waktu itu bisa dikatakan kita satu-satunya atau sangat jarang lah. Tetapi saat ini sangat banyak, luar biasa. Sehingga dalam satu sisi kita bersenang hati. Ternyata perjuangan kita
membuka portal alam di seluruh Nusantara. Ini ada hasilnya. Portal alam tadi dibuka. Akhirnya mempengaruhi mindset manusia. Sesuatu yang terpendam ini seperti bermunculan dalam memori seluruh anak bangsa, sehingga mereka mencoba kembali mengingat, menerapkan, memperjuangkan budaya leluhurnya. Dan itu tidak hanya di Jawa saja, termasuk di luar Jawa. Dan itulah keinginan kita. Sehingga kalau ada beberapa orang yang berpikiran dangkal ketika kita mengangkat bagaimana Jawa harus lestari, harus bangkit, mereka komentarnya lucu. Indonesia tidak hanya Jawa saja, karena itu komentar yang dangkal. Ya memang Indonesia tidak hanya Jawa saja, yang kita inginkan pun juga bukan Jawa itu mendominasi, menjajah suku lain, tidak. Karena Jawa tidak berkarakter menjajah. Tetapi yang kita inginkan adalah bangkit bersama, mewarnai Indonesia ini, yang itulah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Karena sesuatu yang warna-warni, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu adalah memang fakta alam yang harus kita terima dengan baik. Bukan dalam artian kita ingin bangkitnya Jawa dengan cara Indonesia kita Jawanisasi, itu juga tidak seperti itu gitu loh. Nah, ini sebelum kita bahas lebih lanjut, ini Mas Anton mau membuka dengan tembang ini. Silakan Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko hayu ruputa ing lara, ruputa bilahi kabeh, jin setan datan purun, paneluhan kan ana wani, miwah penggawe Allah, gunane wong luput, geni atemahan tirta, maling ato kan ana ngaraking mami, guna duduk pansirna, sakabehing lara samya bali, saka ngomo pansami miruda, welas asih pandulune. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Mas Anton. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita. Budaya Jawa ewah ing patrap. Saat ini memasuki bulan Suro. Bulan Suro tahun 1959, Sultan Agung. Atau saat ini adalah bulan Badrawarna 2937 Empuh Bayun. Bertebaran di berbagai medsos. Termasuk saya kemarin dikirimi 2 video oleh Mas Daniel. Katanya dapat dari grup penghayat Malang Raya. Nah, dalam memperingati satu suro ini pun banyak orang Jawa yang tidak mampu membedakan antara suro dan Muharram.
Termasuk kemarin kita diundang di beberapa paguyuban. Dan yang undang itu salah satu anggota dari paguyuban penghayat. Ya. Tetapi ketika dalam peringatan suro tadi, di situ dilantunkan berbagai cuplikan-cuplikan dari kitab suci dari ajaran Dayo. Ini kan yang jadi pertanyaan, sebenarnya mereka ini mau melestarikan budaya Jawa ataukah menghancurkan budaya Jawa? Nah, dan ini juga terjadi di berbagai paguyuban Mocopat. Katanya mereka penggiat pelestari budaya Jawa, tapi secara tidak langsung malah mereka menghancurkan budaya Jawa. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah satu fenomena budaya Jawa ewah ing patrap. Budaya Jawa dalam satu sisi mereka berbendera penggiat budaya Jawa, tetapi isinya tidak budaya Jawa. Kalau istilah zaman dulu, leluhur kita mengatakan apa? Kekudung lulang macan. Kita memakai kudung lulang macan, kekudung budaya Jawa. Tapi isinya ternyata bukan macan, isinya itu onta gitu. Ini kan benar-benar budaya Jawa ewah ing patrap. Lah kalau memang isinya itu kencing onta, kenapa dia harus memakai kekudung lulang macan gitu loh? Kenapa dia harus berbendera harimau kalau isinya adalah onta gitu? Tentunya ini kan membuat kita prihatin. Dan itu terjadi di berbagai kalangan. Kita tetap mangro, ya. Ya memang sesuatu yang berbeda beragam itu adalah fakta alam. Dan itu harus saling menghormati. Bukan menindas, bukan mangro gitu. Karena faktanya akhirnya Jawa yang ditindas, Jawa yang dikalahkan. Termasuk kemarin kita beberapa kali itu diundang dalam sebuah kegiatan. Saya pikir ini merupakan bentuk terobosan yang luar biasa, yang sangat bernuansa kebangsaan, menjunjung tinggi kemandirian, berkepribadian bangsa ini. Ketika berbagai acara-acara publik, seringkali doa itu yang dilantunkan adalah pembacaan doa dari salah satu agama yang dianggap mayor. Ini kan penindasan ini. Karena yang tidak beragama yang sama itu pun ini dipaksa ditindas untuk mengikuti doa yang dilantunkan yang mewakili agama mayor tadi. Ada penindasan. Nah, sehingga ada terobosan yang luar biasa. Yang kemarin kita diundang oleh WBI, ketuanya Bu Nani, terus kita diundang waktu pembukaan kafe. Nah, itu termasuk saya pernah diundang di acara gereja maupun acara di wihara. Saya diminta untuk melantunkan doa Jawa. Ini adalah sebenarnya sebuah terobosan yang luar biasa. Kalau yang dilantunkan doa salah satu agama, ini kan terjadi penindasan walaupun menganggap itu agama mayor, tapi kan penindasan. Karena ada pengurus agama lain, umat agama lain. Tetapi kalau yang dilantunkan doa Jawa, kalau menurut saya itu malah lebih universal, lebih netral gitu. Karena kita tinggal di tanah Jawa. Jadi semua agama tidak dipakai, kita pakai doa Jawa. Karena kita tinggal di tanah Jawa, kita makan minum di tanah Jawa, kita menginjak tanah Jawa. Dan nanti pun barangkali kita meninggal pun di tanah Jawa.
Selain itu, diakui atau tidak saat ini di masyarakat kita, walaupun sudah mulai kehilangan Jawa, sudah ewang patrap budaya Jawa, mereka kalau dikatakan tidak Jawa ya tersinggung gitu loh. Walaupun itu apapun agamanya lah, apapun agamanya, apapun sukunya, karena dia sudah lama tinggal di tanah Jawa, kalau dikatakan oh gak Jowo, nah, dia tersinggung. Kenapa kita tidak coba angkat solusi ini? Jadi di berbagai acara publik tidak pakai doa agama apapun, kita jadikan patrap Jawa yang benar. Nah ini supaya gayeng ini, silakan para pemirsa untuk kondo takon di kolom komentar lah. Ini yang ada ini siapa dulu yang mau tanya ini? Mas Anton katanya, karena yang tadi yang memilih judul Mas Anton. Nah, silakan. Harus tanggung jawab memilih judul ini. Rahayu. Budaya Jawa sudah ewah ing patrap, artinya sudah melenceng dari budaya aslinya. Bagaimana cara membenahi? Apa ada siasat yang paling jitu untuk benahi? Kok saya lagi masih pesimis untuk mengembalikan budaya asli Jawa. Mau penjelasannya Romo? Terima kasih. Ya memang ya kita tidak bisa berharap pada siapapun, walaupun sebenarnya ini kalau seandainya pemerintah kita mau objektif ya, satu, pemerintah kita tidak membela, tidak menganakmaskan salah satu agama. Dua, pemerintah kita benar-benar netral, tidak memaksa orang untuk beragama salah satu, digiring untuk beragama salah satu. Sehingga ketika masyarakat mengurus administrasi, itu agamanya kosong. Terus mulai bayi, ini bayi sampai benar-benar dewasa, mampu berpikir dengan baik, ini seharusnya tidak beragama. Ya paling tidak sampai SMP atau SMA lah. Mulai bayi sampai SMP itu nggak beragama. Setelah SMP baru anak tadi memiliki pilihan, oh saya mau beragama A. Itu seharusnya seperti itu. Tapi permasalahannya, adakah pemegang pemerintahan atau presiden itu berani menerapkan kebijakan ini? Karena dengan penerapan kebijakan ini, tentunya kan puluhan juta orang kehilangan pekerjaan. Mulai dari bawah di masyarakat, orang yang biasanya mengajar huruf Arab gitu, otomatis dia kehilangan pekerjaan karena dia nggak laku tuh. Belum lagi apapun yang terkait, karena memang bangsa kita sedang mabuk agama. Jualan agama itu paling nyaman, tanpa modal, hanya modal dongeng, ya. Wah itu udah dapat duit gitu loh, nggak perlu kerja keras gitu loh. Nah sekarang kalau jualan, taruhlah umpamanya jualan HP perlu modal, ini teknologi. Jualan gelas perlu modal, jualan agama nggak perlu modal. Nah, ini solusinya seharusnya seperti itu. Tapi kapan ada pemerintah, pemegang pemerintahan ya otomatis presiden ya, ini berani membuat langkah seperti itu. Nah, sambil menunggu ya, nanti ada presiden yang berani seperti itu, kita melakukan pencerahan-pencerahan seperti ini, itu langkahnya. Termasuk kemarin ya apa yang dilakukan oleh WBI, terus oleh Bu Kermanwati, terus saya sempat diundang di wihara, di gereja, terusnya waktu itu gereja Katolik saya diundang. Saya diminta untuk memimpin pembacaan doa Jawa. Itu kalau menurut saya solusi paling jempol itu. Karena ketika mamanya doanya doa agama A gitu, nah sementara agama yang lain kan tertindas. Dan ini yang terjadi di bangsa kita saat ini.
rata-rata setiap acara publik ya, entah itu acara publik oleh masyarakat maupun acara publik oleh pemerintah instansi, itu rata-rata kan pembacaan doanya menjadi doa Islam karena merasa dirinya agama mayor. Sementara umat agama lain kan ditindas untuk ngikut itu. Nah, kenapa tidak terpikirkan ya, wis nggak usah doa pakai agama apapun ya, doanya doa Jawa. Toh semua orang di tanah Jawa ini ya, apapun sukunya, apapun agamanya, pokoknya kalau udah yang cukup lama di sini ya pasti tahu lah. Walaupun dia orang Chinese, taruhlah orang Batak ya, kalau dikatakan wo gak Jawa, pasti tersinggung loh. Kemarin itu kan di acaranya Bupati pembukaan kafe itu kan juga ada orang NTT, ada orang luar Jawa juga. Tapi karena sudah cukup lama di sini, terus juga banyak agama lain tuh kemarin. Bahkan Bupati sendiri kalau nggak salah kan Nasrani. Nah, mereka itu kalau dikatakan wah gak Jawa, pasti tersinggung walaupun dia itu orang NTT. Walaupun orang Batak lah, dikatakan wah gak Jawa, marah dia, tersinggung dia. Nah, kenapa ini tidak diterapkan di acara-acara yang lain? Sehingga dalam berbagai acara publik, jangan lagi memakai doa agama tertentu, pakai aja doa Jawa. Ini juga solusi. Nah, ini monggo silakan gantian Pak Giono dan Bu Nani. Rahayu, Sugeng Dalu. Ya, memang kita itu dilema, Pak. Apalagi seorang doa itu kita sudah apa kontrak atau sudah tekan kontrak gitu, kan gitu. Seolah kan harus wajib itu. Padahal di Jawa atau di Nusantara itu kan bermacam-macam, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Seolah itu kan kita itu sudah dipaksa ke ranah situ. Yang saya pertama, yang kedua ya seperti budaya kita sendiri juga mengikuti seolah itu sudah benar. Jadi ini digowo, cengkini ya dicangking kan gitu. Akhirnya seperti makanan ibaratnya pecel campur. Itulah disinilah budaya kita ini perlu kita luruskan. Jadi kalau mau eksis atau jangan takut, jangan malu, jangan pekewo. Ya budaya Jawa kita dikedepankan seperti doanya dari Pak Timo, budaya Jawa ya doa Jawa apapun anunya. Tapi jangan merasa awalan itu budaya Dayo. Akhirnya di belakang seolah kita ini kan didoakan ya kembali mangro itu gitu loh, mangro. Akhirnya mbok sampai kapan nggak ada yang terasa, soalnya apa, di sini juga ikut ya yang punya label yang kita pakai ajaran Dayo itu bangga. Wong saya masih di depan kok. Kan gitu. Dah, makasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani, go. Rahayu. Budaya Jawa yang salah patah itu memang saya rasakan memang benar. Jadi budaya-budaya itu sudah salah tempat lah. Kira itu sepertinya ini seperti apa yang dikatakan Mas Anton itu, kayaknya kita butuh terus menerus untuk mengadakan sarasean, terutama pada kaula muda. Nah, bagaimana caranya itu? Sedangkan kita kan mau masuk ke ranah mereka itu sulit sekali, karena di antara muda-mudi yang kumpul itu, misalnya jumlah 10 itu kadang sudah tidak ada satupun yang netral, semuanya pakai kerudung. Nah, itu kayaknya sulit. Nah, saya punya angen-angen mbok ya, pemerintah itu
mengadakan KKG atau semacam seminar bahasa Jawa misalnya, contohnya masuk ke SD juga mengadakan tutorial cara memakai jari, cara berkebaya yang benar. Kan kadang nyun sewu kebaya yang ada sekarang kadang kan sudah tidak pakem, itu banyak sekali. Katanya budaya tapi kok namanya kebaya itu pating kelewer gitu. Nah itu katanya kebaya sudah. Dan lagi kalau sudah berkebaya itu berarti harus sudah berani bersanggul. Jadi kalau masih setengah-setengah saya kira itu. Dan misalnya di sekolahan selain untuk mengenalkan budaya berpakaian itu juga berbahasa. Itu banyak sekali anak-anak sekarang yang toto kromo, basa kromonya itu memang kurang. Apalagi kadang sehari-harinya itu terus-menerus bahasa Indonesia, sehingga bahasa Jawa itu kurang mendalam lah, seperti dikesampingkan. Satu contoh, misalnya sekali-sekali anak-anak itu dalam 1 minggu berapa kali, misal 2 hari itu anak dijak omong Jawa gitu, terus ditunjukkan iki lho carane nek misale nek Ibu Sari sampean bubuk, nek Bapak siram sampean adus, seperti itu kira-kira. Jangan sampai kula Bapak Sari kula siram. Itu terus itu salah satu contoh bahasa. Terus masalah budi pekerti. Kadang ya itu seperti dulu waktu saya sekolah itu ketemu guru mau masuk ke pintu gerbang itu sudah lari, sudah bungkuk saling membawakan tasnya. Sekarang itu anak-anak itu tahu gurunya itu ya wes kayak ya wes maunya ditabrak gitu, ndak salam ndak apa gitu, cuek ya. Dalam mau masuk kelas pun kan juga ada aturannya. Sekarang itu mau masuk kelas itu doa sambil berdiri, doanya sudah lain. Itu saya sendiri saya tahu itu. Matur nuwun sangat. Rahayu. Terima kasih Bu Nani, Pak Yono. Memang ketika bicara budaya Jawa ewah ing patrap tuh memang dari berbagai lini semuanya ewah ing patrap gitu. Mulai dari budaya pertanian Jawa juga sudah owah, terus tata krama ewah, tata krama di rumah tangga juga ewah, semuanya berubah. Dan ini tentunya harus ada sebuah keprihatinan yang perlu sebuah langkah konkret gitu. Dalam satu sisi banyak sekali yang sudah mulai menggaungkan, entah itu channel YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, itu banyak bermunculan berbagai channel, akun yang bicara tentang budaya Jawa. Tapi seringkali penerapannya yang berbeda, yang sudah tidak lagi mengerti tentang Jawa yang sebenarnya. Dan seringkali di sini kalau saya lihat banyak sekali masyarakat anak muda itu memandang budaya Jawa tidak lagi menjadi satu bagian, merupakan bagian, tetapi mereka memandang budaya Jawa hanya sebagai sebuah tontonan, bukan merupakan bagian. Sehingga saat ini ada berbagai, mulai dari makanan terus tempat kuliner yang seolah-olah ini memunculkan ciri khas Jawa. Tetapi mereka memandang Jawa itu hanya sekedar tontonan, sesuatu yang bukan merasuki jiwa. Ini yang terjadi gitu, ini yang jadi prihatin gitu loh. Ketika anak muda pergi ke petilasan leluhur, ke candi, dia tidak merasa dirinya bagian dari candi tadi. Dia tidak merasa bagian dari petilasan tadi. Padahal petilasan tadi merupakan petilasan leluhur, yang mana leluhur itu masuk dalam tubuh kita. Dia hanya memandang situs, punden, candi itu hanya sekedar
objek untuk selfie, objek untuk foto, ya. Ini kan luar biasa tentang budaya Jawa ewahing patrap. Jadi keturunan-keturunan Jawa memunculkan Jawa itu hanya sekedar untuk objek, kepuasan, kesenangan. Kalau perlu bisa cari duit. Nah, hanya dari sisi keuntungan semata. Tetapi bukan masuk pada esensinya, bukan masuk dalam menjiwai. Ini kan prihatin. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita pergi ke situs Patirtan Ngawonggo. Ini membawa nuansa jadul. Bagaimana di sana tentang situs Patirtan, situs tempat air suci. Ya, di sana dimunculkan tentang makanan-makanan desa, makanan-makanan tradisional. Terus juga terlihat adanya bagaimana pembelajaran batik. Ya. Pembelajaran batik ini hanya sekedar untuk iseng saja. Pembelajaran batik bayar 75.000, ya. Hanya dengan kain putih 1 lembar kecil gitu, dia hanya diajar. Ini kan hanya sekedar si panitia untuk dapat untung, ya, pekerjaan, untung, benefit, ya, profit, cuan. Si peserta ya hanya sekedar iseng ikut aja. Ya. Tidak ada penjiwaan sama sekali. Kalau budaya batik adalah merupakan bagian dari budaya Jawa dan kita merupakan bagian dari budaya Jawa tadi. Sehingga sempat saya tawarkan kepada pengelola situs Patirtan Ngawonggo, Mas, bagaimana kalau diadakan semacam sarasehan? Anak-anak muda itu kita beri pencerahan tentang budaya Jawa. Supaya mereka memahami dan akhirnya menjiwai. Bukan sekedar memandang budaya Jawa itu hanya sekedar objek saja. Ini yang dikatakan budaya Jawa ewahing patrap. Jadi budaya Jawa tidak lagi bagian lifestyle dalam kehidupan kita, tapi budaya Jawa hanya sekedar sebagai tontonan, sebagai objek. Sesuatu yang tidak terkait dengan diri kita. Padahal seharusnya kita adalah satu bagian. Itulah budaya Jawa ewahing patrap. Dalam satu sisi banyak bermunculan mengangkat budaya Jawa, tapi tidak menjiwai, tidak dianggap satu bagian. Ya, sehingga akhirnya ya carut marut bagaimana mereka memakai sewek, memakai kebaya, tapi tidak memahami filosofinya. Sehingga kadang-kadang dioplos antara budaya Jawa dengan budaya Arab. Ya, seperti yang dikatakan Bu Nani tadi, dia berkebaya tapi kok dia pakai jilbab. Nah, dengan alasan ini merupakan merupakan syariat dari agama tertentu. Padahal dari sisi budaya sudah ditemukan banyak fakta, ya, bahwasanya jilbab itu merupakan budaya Timur Tengah, bukan budaya salah satu agama. Di Timur Tengah sana ada 11 agama yang semua perempuannya memakai jilbab. Karena itu memang budaya Timur Tengah, budaya Arab. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini orang Arab kok kita pakai budaya Arab gitu? Nah. Ini yang harus dipertanyakan gitu loh. Ya, tetapi dalam satu sisi kita syukurilah. Ini adalah masa transisi. Saat ini, kemarin budaya Jawa dilupakan. Saat ini mulai diingat lagi walaupun hanya sekedar kulit. Hanya sekedar kelongsongan kewolo. Ya. Mereka membuat tempat-tempat kuliner ya bernuansa tradisional.
berpakaian bernuansa tradisional. Ini kan mengingatkan kembali dalam taraf transisi saat ini, sehingga mereka menganggap, menilai, memandang budaya Jawa hanya sekedar kelongsongan kewolo. Mudah-mudahan lama-lama itu akan merasuki relung-relung jiwa setiap anak negeri ini, sehingga ayo bangkit bersama. Yang Jawa tunjukkan Jawanya, yang Batak tunjukkan Bataknya, yang Flores tunjukkan Floresnya, yang Buton tunjukkan Butonnya, yang Papua tunjukkan Papuanya, yang Sunda tunjukkan Sundanya. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak ingin Jawa bangkit sendirian. Kita juga ingin budaya lain juga bangkit. Walaupun dari berbagai perjalanan sejarah, Jawa membuktikan Jawa mampu menyatukan Nusantara tanpa harus menindas. Sementara ajaran Dayo cenderung menindas, menjajah, menyeragamkan, dan ingin menghancurkan budaya asli leluhur kita. Mudah-mudahan budaya Ewa Ing Patrap ini merupakan bentuk transisi untuk menuju kebenaran sejati. Seharusnya budaya Jawa dipatrapkan, yang menjiwai, kita pahami, kita jiwai, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar aksesoris. Saat ini mulai dari tempat wisata, tempat kuliner, warung, kafe, ini kan mengangkat nuansa-nuansa tradisional saat ini. Walaupun belum istilahnya dijiwai oleh para generasi muda. Ini ada lagi yang disampaikan nih, Pak Giono, Bu Nani. Monggo. Menambahkan sedikit tadi masalah baju. Ini saya mengamati, apalagi sebentar lagi kan Agustus pasti pakai karnaval. Di situ kadang baju manten itu dibuat karnaval. Itu seumpamanya saya yang punya, itu saya betul-betul nggak boleh. Itu pantangan bagi saya untuk baju manten pakai karnaval, itu sakralnya sepertinya hilang. Nah, kayaknya kita kayak butuh pembelajaran untuk mereka itu. Jangan sampai budaya yang adiluhung itu salah menempatkan. Apalagi di atas panggung berkendaraan pakai baju manten terus joget. Nah, disitulah akhirnya tidak memaknai daripada arti budaya yang sebenarnya, tapi malah jadi tontonan itu tadi. Dan kayaknya kita butuh ajaran Jawa itu harus betul-betul diterapkan lagi, tidak hanya digaungkan saja. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Bu Pak Giono mau nambah? Nambun, Mas Anton mau nambah? Ya, ini keprihatinan kita bersama memang benar-benar budaya Jawa Ewa Ing Patrap. Dalam satu sisi ada rasa gembira, saat ini bermunculan banyak akun Facebook, Instagram, channel YouTube, TikTok bermunculan mengangkat sesuatu yang bernuansa tradisional, nuansa Jawa, termasuk warung, kafe, restoran ini mengangkat nuansa Jawa. Tetapi ini menjadi Ewa Ing Patrap karena Jawa yang awalnya sesuatu yang lifestyle, gaya hidup, penuh makna, penuh jiwa, ini hanya sekedar sebagai tontonan. Terus banyak generasi muda kita ketika pergi ke situs, ke punden, ke candi, ini hanya memandang seolah-olah candi, situs, punden tadi hanya sebagai tontonan saja. Dia tidak merasa aku bagian dari situs tadi. Dia tidak sadar kalau situs tadi adalah peninggalan leluhur dan darah leluhur ada pada tubuh kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan ini pelan-pelan akan menuju hal yang baik. Nah, termasuk yang dikeluhkan Bu Nani tadi memang sangat memprihatinkan, baju pengantin untuk karnaval.
Ini menghilangkan nilai-nilai sakral. Bahkan kalau selama ini saya terapkan di keluarga saya, anak saya yang sudah menikah itu kan 2, dan kemarin juga saya terapkan di putranya Mas Puji ya. Dan mudah-mudahan ini juga diterapkan oleh keluarga-keluarga lain. Baju pengantin seyogyanya tidak pinjam. Kenapa? Karena ini kan membawa energi itu. Kalau baju pengantin itu pinjam, sewa, ya berganti-ganti dipakai oleh orang. Sementara baju tadi kan tetap akan melekat sebuah energi dari si pemakai sebelumnya. Ya. Ini juga salah satu penyebab, ya, salah satu indikator kenapa angka perceraian di Indonesia semakin tinggi. Karena mereka seringkali baju pengantinnya sewa, yang berganti-ganti untuk upacara pengantin. Otomatis energi tadi kan akan merasuki jiwa sang pengantin untuk berganti-ganti menjadi pengantin, berkali-kali menjadi pengantin gitu loh. Sehingga kita terapkan, ya, baju pengantin jangan sewa. Toh baju pengantin nggak mahal kok. Terutama baju pengantin yang untuk panggih gitu, upacara panggih yang sakral tadi. Lalu jadi pengantin baju sewa aja nggak bagus, kok baju pengantin untuk karnaval? Kan benar-benar hilang nilai-nilai kesakralan. Kalau itu baju pengantin milik pribadi. Tapi kalau memang baju pengantin yang disewakan, ya kan, ya barangkali masih tidak apa-apa barangkali untuk karnaval. Karena memang biasa untuk disewakan, dia bukan untuk sebuah upacara gitu. Seharusnya itu kembali ke pribadi kita, keluarga kita benahi mulai sekarang. Jangan sampai baju pengantin itu sewa. Ya. Baju pengantin itu yang untuk milik kita dan hanya boleh diturunkan kepada keturunan kita. Jangan sampai dipakai orang lain gitu, apalagi untuk karnaval. Ya. Ini saya coba kita terapkanlah di keluarga kita masing-masing. Ya. Tadi coba bayangkan ya, kalau baju pengantin itu sewa, baju pengantin itu berganti-ganti si pemakainya, itu akan membawa energi supaya seseorang ini berkali-kali jadi pengantin. Nah, akhirnya kan angka perceraian tinggi. Ya. Dan sebentar lagi masuk bulan Agustus. Kita juga sangat prihatin kalau seandainya, ya, ingat merah putih itu termasuk bagian dari budaya Jawa. Merah putih adalah linggayoni. Itu adalah simbol penciptaan, itu simbol Tuhan. Jangan sampai ewahing patrap juga menjadi barang murahan yang dikibarkan mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus menjadi barang murahan. Padahal merah putih adalah simbol penciptaan, sesuatu yang bermakna pusaka. Ya. Banyak sekali kalau kita membahas tentang budaya Jawa, ewahing patrap itu banyak. Kita prihatin. Ya. Kita terus menerus lakukan pencerahan-pencerahan seperti ini. Semoga semakin banyak orang yang tercerahkan. Kalau kita benar-benar kembali ke budaya Jawa, jadikan budaya Jawa itu sebagai lifestyle, gaya hidup. Tetapi bukan sesuatu yang kaku. Karena Jawa berdasarkan apa? Trinimengnalar, kasunyatan, serateles. Serateles itu kan dinamis gitu loh. Jangan terlalu kaku. Ya. Sebagai contoh, zaman dahulu laki-laki dan perempuan kan pakai sewek. Kalau sekarang kan untuk keseharian kan orang istilahnya tidak biasa. Ya kita dinamis saja. Budaya Jawa jadikan sebuah lifestyle gaya hidup keseharian. Bukan hanya sekedar kelongsongan kewolo saja, tapi jadikan budaya Jawa itu menjadi lifestyle gaya hidup, bukan sekedar kelongsongan kewolo, hanya sekedar aksesoris saja gitu. Nah, para pemirsa,
kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita tentang budaya Jawa ewahing patrap. Mudah-mudahan mampu mencerahkan pada kita semua. Ayo kita kembali ke ajaran leluhur. Jadikan budaya Jawa sebagai lifestyle, gaya hidup. Budaya Jawa bagian dari hidup kita, leluhur bagian dari diri kita. Bukan sekedar kelongsongan kewolo, bukan sekedarnya kulitnya saja. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.